Marco Materazzi sebut 4 pemain Inter saat ini bisa menjadi pemain inti di tim treble winner. Legenda Inter, Marco Materazzi, mengidentifikasi 4 pemain dari skuad Simone Inzaghi yang dianggapnya layak bergabung dengan tim treble winner. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia, Materazzi memberikan penghormatan kepada tim Inter saat ini, yang dibangun dengan cermat oleh Presiden klub BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio. Menurut Materazzi, Inter memiliki salah satu skuad terkuat dalam sejarah Nerazzurri. Di Italia, Inter adalah tim terkuat. Mereka memiliki kualitas lebih dibandingkan tim lain, ujar juara Piala Dunia 2006 tersebut. Ia juga memperingatkan kebangkitan Napoli di bawah Antonio Conte dan potensi kejutan dari Atalanta, yang ia bandingkan dengan perjalanan ajaib Leicester City di Liga Inggris. Ketika membahas peluang Inter di Liga Champions, Materazzi optimis bahwa tim saat ini memiliki kedewasaan untuk meraih trofi paling bergengsi di Eropa. Saya melihat Inter cukup matang untuk memenangkan Liga Champions. Setelah final di Istanbul, mereka tahu mereka bisa bersaing dengan siapapun, katanya. Materazzi juga diminta untuk membandingkan skuad Inter saat ini dengan tim treble yang dipimpin oleh Jose Mourinho. Ia menyebut 4 pemain yang menurutnya akan cocok dengan tim ikonik 2009 tersebut, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, dan Lautaro Martinez. Chelsea siapkan tawaran besar untuk Lautaro Martinez. Chelsea dikabarkan tengah merencanakan langkah besar untuk merekrut penyerang Inter, Lautaro Martinez. Rencana ini melibatkan tawaran uang tunai yang dilengkapi dengan penyertaan beberapa pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Nama-nama pemain yang disebutkan adalah Benoit Badiashile, Carni Chukwuemeka, dan Mikhailo Mudryk. Menurut laporan dari The Sports Radio, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan, Chelsea sedang bekerja keras untuk mewujudkan transfer ini. The Blues tampaknya sangat serius untuk mendatangkan Lautaro, yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik di Eropa saat ini. Inter kemungkinan akan mempertimbangkan kesepakatan ini dengan hati-hati, mengingat kontribusi besar Lautaro dalam kesuksesan klub selama beberapa musim terakhir. Di sisi lain, penyertaan pemain muda berbakat seperti Badiashile dan Chukwuemeka serta winger lincah Mudryk bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi Nerazzurri. Chelsea sendiri terlihat ingin merombak skuad mereka untuk memperkuat lini serang yang menjadi perhatian utama musim ini. Kehadiran Lautaro di Stamford Bridge diharapkan dapat memberikan dampak instan, terutama dalam mencetak gol dan memberikan dimensi baru di lini depan tim. David Fratesi pinta menit bermain, bersedia hengkang di Januari. Gelandang Inter, David Fratesi, mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Pemain muda berbakat ini bahkan telah berdiskusi dengan agennya, untuk mempertimbangkan kemungkinan pindah pada bursa transfer Januari. Di sisi lain, AS Roma dilaporkan menunjukkan minat terhadap Fratesi. Klub ibu kota ini melihatnya sebagai tambahan penting untuk memperkuat lini tengah mereka. Minat Roma ini menambah spekulasi tentang potensi kepindahan Fratesi di masa mendatang, terutama jika ia tetap merasa tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di Inter. Inter juga disebut-sebut tengah mengincar kapten AS Roma, Lorenzo Pellegrini. Gelandang serbabisa ini dikabarkan ingin meninggalkan klubnya saat ini, membuka peluang bagi Inter untuk merekrutnya. Namun, masalah gaji tinggi Pellegrini menjadi kendala besar bagi Nerazzurri. Inter diperkirakan perlu mencari solusi kreatif untuk merealisasikan transfer ini, baik melalui negosiasi ulang gaji maupun skema lain yang memungkinkan. Namun, setelah melakukan evaluasi, Fratesi memutuskan untuk menunda pembicaraan serius hingga musim panas mendatang. Inter sendiri mematok harga transfernya di kisaran 30–35 juta euro, sebuah angka yang menjadi perhatian klub lain, termasuk AS Roma. Senjata rahasia Inter, tim dengan banyak pencetak gol, bukan hanya andalkan individu. Inter menunjukkan bahwa kekuatan mereka di tahun 2024 terletak pada kerjasama tim, bukan sekadar mengandalkan individu.
meski awal musim penuh skeptisisme, perjalanan mereka membuktikan strategi yang cerdas baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat ini, Inter berada di posisi ketiga Serie A dengan 1 pertandingan sisa, menunjukkan performa konsisten berkat kombinasi taktik disiplin dan serangan tajam. Marcus Thuram, pencetak gol terbanyak di Liga, telah menjadi aset berharga dengan kontribusi konsistennya. Selain itu, 14 pemain berbeda telah mencetak gol musim ini, termasuk 6 pemain berbeda dalam satu laga melawan Lazio. Arrigo Sacchi, Inter Milan kini tim dominan, harus konsisten di Serie A dan Liga Champions. Mantan pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi, menyatakan bahwa Inter telah menjadi tim yang dominan, tetapi menegaskan bahwa Nerazzurri dan pelatih Simone Inzaghi harus mempertahankan sikap yang sama di Serie A dan Liga Champions. Kemenangan Inter di Cagliari membuktikan bahwa tim asuhan Inzaghi telah menjadi dominan, tulis Sacchi. Mereka tidak memberi lawan kesempatan untuk bereaksi. Memang, perbedaan antara kedua tim sangat besar. Bahkan satu pemain Inter mungkin seharga seluruh skuad Cagliari. Namun, memenangkan pertandingan tidak pernah mudah. Sacchi juga memuji strategi Inzaghi yang membiarkan lawan mengerahkan energi di babak pertama, sebelum memukul mereka dengan intensitas tinggi di babak kedua. Setelah gol pertama, kita bisa melihat perbedaan besar antara kedua tim, meskipun saya ingin memuji perjuangan Cagliari, tambahnya. Inter incar Nico Paz dari Real Madrid, dengan skema mirip transfer Alvaro Morata. Inter tengah berupaya mendatangkan Nico Paz dari Real Madrid melalui skema transfer yang mirip dengan langkah Juventus saat merekrut Alvaro Morata. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar berbasis di Milan, Il Giornale. Pemain asal Argentina tersebut tampil gemilang bersama Como pada musim ini, membuat dirinya menjadi target utama Inter. Paz, yang baru berusia 20 tahun, telah mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist sejauh ini di Serie A. Inter melihat Paz sebagai pemain serbaguna, yang mampu beroperasi baik sebagai gelandang tengah maupun penyerang. Inter berharap dapat meyakinkan Real Madrid untuk melepaskan Paz dengan skema tertentu. Salah satu opsinya adalah kesepakatan yang memungkinkan Paz bergabung dengan Inter pada musim panas mendatang, tetapi dengan klausul pembelian kembali yang baru bisa diaktifkan pada tahun 2027. Model ini serupa dengan transfer Alvaro Morata dari Real Madrid ke Juventus pada 2014, atau penjualan Brahim Diaz ke AC Milan.